Magtisen, berjumpa lagi dengan saya, Dr. Oka Negara. Salam sehat selalu. Kita bertemu kembali di Oke Dok, sebuah talk show berisikan acara tentang wawancara dengan para dokter ataupun sahabat dokter yang berbicara tentang dunia kesehatan maupun kedokteran dengan para bintang tamu yang energik, passionate, serta inspiratif. Tetap selalu di Oke Dok, hanya di Mag TV, Magnificently Inspiring. Magtisen, ketemu kembali di Oke Dok. Kali ini adalah episode yang ke-10. Episode ini adalah episode Oke Dok Plus. Oke Dok Plus selalu berbicara tentang kesehatan seksual maupun kesehatan reproduksi. Dan saat ini, di kesempatan yang spesial ini, saya kedatangan tamu-tamu saya yang juga spesial. Nanti kita akan bertemu dengan Dr. Pram yang sudah kemarin kita ajak juga berdiskusi di Oke Dok Plus sebelumnya, dan akan juga kehadiran tamu seorang yang spesial, anak muda, remaja yang sangat aktif, inspiratif, energik, ada Wulan dari Kisara. Kenapa? Karena kita di edisi kali ini akan berbicara tentang permasalahan seksual pada remaja dan anak muda. Oke, kita akan bertemu dengan tamu kita. Pertama, Dr. Pram. Ya, Dr. Pram, gimana kabarnya? Selamat datang di Oke Dok kembali. Terima kasih, Dok. Mudah-mudahan nggak bosan ya tampil bosan untuk Magtisen memberikan pencerahan dan edukasi. Betul. Dr. Pram sudah hadir di Oke Dok episode yang kelima ya. Iya. Kita bahas tentang mitos-mitos seksual, mitos-mitos yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seksual untuk semuanya. Dan hari itu menarik sekali karena banyak sekali apresiasi dari para Magtisen. Dan kali ini kita juga kedatangan Halo, Wulan. halo Dok. Gimana kabarnya? Baik Dok, sehat. Sehat selalu. Ya. Masih aktif ya walaupun pandemi begini ya. Ya Dok, jangan sampai halangan ini membuat kita jadi nggak ngapa-ngapain Iya, gitu. Harus oke. tetap produktif dong. Oke, Kisara juga. Iya. Kisara itu adalah sebuah lembaga anak muda, remaja yang isinya mengedukasi kesehatan reproduksi dan seksual untuk kalangan sebaya yang masih muda dan masih remaja. Betul. Ya, begitu ya. Dr. Pram juga sesungguhnya adalah Berawal dari Kisara. Iya, berawal dari sana Semuanya juga. Kisara ya. Semua yang di sini ya. Semuanya ya, cikal bakalnya adalah dulu dari Kisara semua. Kita sayang remaja. Oke, begini. Wulan, Dr. Pram, sebenarnya ini banyak permintaan dari Magtisen untuk bisa menyampaikan diskusi khusus tentang kesehatan reproduksi dan seksual untuk yang masih muda nih. Karena anak muda rupanya sekarang cukup banyak yang berinteraksi itu di zaman kekinian, ada di gadgetnya, Iya, betul. melihat semuanya ada di medsos, ada di internet begitu ya. Dan kita lihat juga secara kenyataannya, realitanya bahwa banyak kejadian-kejadian yang unik yang terjadi yang melibatkan permasalahan kesehatan reproduksi dan seksual pada anak muda begitu ya. Hari ini saja sebelum kita bertemu tadi di media sosial itu lagi ramainya, di situ ada anak-anak sebenarnya, bukan remaja lagi, anak-anak SD, ternyata mereka sudah punya grup WhatsApp ya, yang sudah suka
berbicara tentang hal-hal yang bersifat seksual ada di situ. Dan kebetulan ternyata yang menjadi seru karena ternyata di grup ini dikirimin video yang bernuansa pornografi oleh gurunya, bayangin. Dan itu akhirnya disebar-sebarkan kemana-mana oleh si anak-anak. Jadi si anak-anak dan anak-anak muda yang masih remaja ini nggak melihatnya ini sebagai suatu yang kemudian nggak boleh, jangan, tetapi malah jadi pembicaraan menarik dan kemudian disebar-sebarkan ke teman-temannya, termasuk ke teman-temannya yang tidak ikut di grup. Jadi betapa ternyata informasi yang masuk di gadget, di media sosial yang ada di tangannya bisa disebarkan secara belum saatnya karena mungkin bukan belum saatnya, belum siap untuk bertanggung jawab akan hal ini. Nah, jadi kalau dilihat begini, nanti Dokter Pram menambahkan ya, kita kasih Wulan dulu deh cerita. Bagaimana selama ini Wulan pengalamannya mendampingi teman-temannya yang masih remaja seputar isu kesehatan reproduksi dan seksual ini. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin Kespro itu emang lekat banget sama anak muda gitu ya, Dok ya. Maksudnya kesehatan reproduksi itu seharusnya itu kita belajar dari sejak dini gitu, sejak usia remaja, sejak usia anak-anak bahkan kalau bisa. Anak-anak gitu. loh ya. Ya, sayangnya kan pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, pada akhirnya kami di Kisara, saya dan teman-teman banyak sekali mendapatkan kasus-kasus remaja yang misalnya sudah hamil di luar nikah gitu. Atau hamil di usia muda, kemudian akhirnya berdampak ke dia harus putus sekolah, terutama yang perempuan masih terus menjadi korban ya. Itu masih sekolah ya? Iya betul, masih sekolah, jadi ya putus sekolah. Ada juga yang kemudian terpaksa menikah padahal belum siap karena udah hamil duluan gitu. Ada juga. Jadi banyak sekali, belum lagi beberapa teman-teman yang konseling ke Kisara untuk menceritakan ini ya, pengalamannya mendapatkan terinfeksi, misalnya gonore, terus sifilis, ada juga yang HIV/AIDS gitu. Jadi seperti itu, Dok. Emang banyak dan kompleks banget nih kalau ngomongin Kespro gitu. Itu agak berbeda mungkin ketika Dokter Pram masih remaja ya. Maksudnya mungkin sudah ada masalah-masalah itu, tetapi tidak sebanyak sekarang. Tidak terekspos seperti sekarang ya. Betul. Bisa jadi ada, tidak terekspos karena sekarang zaman milenial sedikit-sedikit semua muncul di media sosial. Iya, betul itu, Dok. Jadi pengalaman juga sih, Dokter ya, di praktek. Pengalaman maksudnya pengalaman terinfeksi. Pengalaman dari pasien ya, jadi praktek mungkin kliennya, di klien ya sendiri. Kemudian juga selama ketika masih berkiprah di Kisara dulu ya, ketika masih muda, Dok. Jadi seperti itu. Jadi memang masalah kesehatan reproduksi dan seksual pada anak muda atau remaja ini memang bukan masalah remajanya saja sebenarnya. Jadi ada peran juga orang tua di sini yang penting sekali. Jadi orang tua sebenarnya menjadi lini pertama dari informasi seksual, pendidikan seksual tersebut. Karena pendidikan seksual sebaiknya dan seharusnya memang orang tua dulu. Orang tua dahulu. Tadi sepakat sama Wulan bilang ya, karena harus diberikan sejak usia dini, bahkan anak-anak ya. Iya. Jadi saya melihat sendiri memang peran orang tua ini sangat besar ya. Jadi penyampai yang pertama, kemudian juga bisa memberi contoh ya. Tidak hanya tentang hal-hal berbau seksualitas saja, tapi sebenarnya hal-hal yang mendasar dari kesehatan reproduksi dan seksual tersebut. Jadi bagaimana cara menjaga organ kelaminnya, organ seksualnya, merawatnya, termasuk juga nanti melihat fenomena yang terjadi selama perkembangannya dari dia bayi ya seperti itu sampai nanti menuju ke anak-anak preschool, kemudian juga sampai ke masa sekolah. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Dok. Memang unik, menarik ketika tahu bahwa seringkali ketika ada masalah pada remaja yang disalahkan melulu remaja. Padahal tadi sepakat dengan Dokter Pram, sebelum remaja itu menjadi bermasalah dalam tanda petik, sebenarnya itu adalah ada wilayah area edukasi yang bisa diberikan oleh orang tua. Ya. Karena jangan salah ketika ternyata kita berpikir tentang kasus-kasus itu sering terjadi pada remaja. Kasusnya banyak pada remaja. Ternyata pelecehan seksual, kekerasan seksual, bahkan hal-hal yang berkaitan tentang agresi seksual termasuk sampai perkosaan pun itu sudah terjadi sebelum remaja. Sudah ada anak-anak yang menjadi korban juga. Dan seringkali orang tua nggak tahu tentang ini. Jadi orang tua zaman sekarang harusnya juga sepakat sama Dokter Pram. Mereka adalah garda pertama untuk bisa mengedukasi anak-anaknya. Paling tidak satu,
mengenalkan bagaimana itu yang namanya alat kelamin, merawatnya, dan melindungi dari agresi seksual orang dewasa. Karena kemarin Komnas Anak juga bilang, ternyata dari kasus-kasus kekerasan pada anak-anak seringkali justru pelakunya orang-orang dekat. Bisa terbayang itu kalau ternyata orang dekat, berarti selama ini orang tuanya tidak memberikan edukasi yang cukup kepada anak-anaknya. Jadi dipikir bahwa mungkin kalau urusan seksual ini urusan nanti kalau udah pada besar. Itu adalah big wrong. Sepakat ya? Sepakat. Nah, jadi akhirnya kita berpikir bahwa ketika berbicara tentang kesehatan seksual dan reproduksi pada anak muda, ini adalah tugas dari semuanya. Tidak cuma orang tua saja yang pertama, guru. Yang paling penting adalah masyarakat. Dan juga bagaimana si remaja kemudian menganggap dirinya cukup mendapatkan informasi tentang kesehatan seksualnya. Nah, itu yang menarik pada akhirnya. Kenapa akhirnya kita hadirkan juga Ulan dan juga saya minta ditemani lagi oleh Dr. Pram dalam kesempatan kali ini karena mereka berdua pastinya cukup punya pengalaman banyak mulai dari mendampingi dan mengedukasi remaja. Dan hari ini Mektisan kita akan bahas adalah 5 pertanyaan dari anak muda dan remaja tentang apa itu permasalahan seksual. Dan semuanya kita dapatkan dari informasi yang sudah disampaikan oleh Mektisan di edisi-edisi sebelumnya yang ingin ditampilkan lagi tentang permasalahan seksual untuk dibahas di Oke Dok. Nah, coba kita lihat ya. Kita sudah kedatangan nih banyak pertanyaan, tapi dari sekian banyak pertanyaan nggak mungkin kita bahas semua. Jadi kita pilih ini. Jadi pertanyaan yang beruntung adalah 5 pertanyaan dari Mektisan berikut ini tentang 5 pertanyaan anak muda tentang seks. Ya. Tapi Dr. Pram kayaknya nggak enak kalau saya yang bacain ya. Mumpung ada Wulan ya, ini ada 5 pertanyaan. Silakan deh. Ada 5 pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan yang pertama. Wulan bacain. Oke Dok, siap. Kita langsung ke pertanyaan nomor 1 ya Dok. Nomor ya. 1. Oke Dok, apa benar hubungan seksual adalah tanda bukti cinta buat anak muda zaman sekarang? Nah gimana nih? Menurut dokter dulu deh. Sebagai anak muda nanti belakangan aja. Sebenarnya kan anak muda zaman sekarang yang ditanyakan ya. Kalau zamannya saya sama zamannya Dr. Pram, ya mungkin kalau ditanya ini apakah memang hubungan seksual adalah bukti cinta, so-so ya. Ya. Oke, siapa Dr. Pram deh? Saya ngalah dulu deh, Dr. Pram. Iya. Jadi kalau pertanyaannya apa benar hubungan seksual sebagai bukti cinta, ya seharusnya tidak kita jadikan patokan ya, mutlak seperti itu ya. Jadi belum tentu rasa cinta itu dibuktikan dengan aktivitas seksual. Jadi seperti itu tidak. Jadi kembalikan lagi ke posisi saat ini anak muda yang mungkin kewajiban yang utama yaitu belajar. Jadi seperti itu. Selain juga mungkin mencari ilmu, mencari pengetahuan, wawasan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau aktivitas seksual saya rasa ditunda dulu kalau misalnya bisa. Tetapi kalau misalnya sudah terlanjur basah, ya kita harus mengedukasinya. Mungkin nanti Kisara di sini bisa menginformasikan Dok ya, banyak. Betul. Jadi ya paling tidak mengerti remaja itu bagaimana untuk bersikap yang setia dan kemudian juga menggunakan pengaman ya Dok ya. Jadi kontrasepsi itu seperti apa. Kontrasepsi itu tidak hanya untuk mencegah kehamilan, tapi juga untuk mencegah infeksi menular seksual. Jadi kurang lebih seperti itu. Wulan coba deh cerita. Kalau sekarang gimana? Ini kalau dari segi mungkin ada data-data yang menyebutkan bahwa, dan kalau nggak salah Kisara kan juga punya beberapa penelitian. Kita bahas ininya dulu ya. Kalau sebenarnya saya setuju banget sama kata Dr. Pram gitu, bahwa bukti cinta itu ya bukan dengan hubungan seksual gitu. Malah kalau menurut saya pribadi nih sebagai anak muda gitu ya. Ntar dulu. Apa? Gini, kan biasanya kalau mereka yang pacaran itu, kan selalu begitu. Laki-lakinya selalu bilang gini, kalau kamu nggak sayang sama aku, kalau kamu nggak mau ngasih yang itu, berarti kamu nggak sayang sama aku. Kita putus aja yuk. Nah kalau kayak gitu jadinya gimana? Itu menurut saya nih, menurut kami gitu, itu kayaknya ada miskonsepsi ya, antara cinta yang literally cinta gitu ya, maksudnya kasih sayang gitu ya, dengan cinta yang kemudian diartikan sebagai aktivitas seksual. Nah kebanyakan orang mikir cinta-cinta itu kayak hubungan seksual. Ada juga yang mikir pacaran kamu udah ngapain aja gitu, jangan-jangan udah sempat enak-enak ya gitu misalnya kan. Padahal kan
belum tentu gitu, siapa tahu karena dia benar-benar cinta sama pasangannya, dia menjaga, merawat, kemudian membantu untuk tumbuh bersama, ya betul, menghormati gitu. Jadi seperti itu sih. Nah terus kalau kita hubungin nih sama kondisi remaja sekarang gitu, emang betul banget dok. Mungkin ya banyak teman-teman remaja yang sudah menganggap hubungan seksual itu udah biasa gitu, karena ini menurut penelitian Kisara itu di tahun 2016 di Denpasar, kemudian ada juga penelitian kami di Bangli dan Jembrana di 2018. Dua tahun lalu ya? Ya betul, 2 tahun lalu, betul. Itu sekitar, kalau yang di Denpasar itu lebih banyak ya, kalau yang di Bangli itu sekitar 2%. Itu dari total sampel kami, itu 2% sudah mulai berhubungan seksual. Baik itu oral, vaginal, ataupun hanya petting gitu. Jadi udah ada aktivitas-aktivitas seksual gitu. Jadi ya sebagai anak muda nih misalnya teman-teman. Itu SMP dan SMA? Iya betul, SMP, SMA usia 10 sampai 17 berarti ya? Betul, 10 sampai 17. Jadi buat teman-teman netizen, teman-teman remaja yang mungkin sudah aktif secara seksual gitu, seperti dokter Pram tadi sempat sampaikan, ingatlah untuk bertanggung jawab dengan pilihannya, dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan dan juga pakai alat kontrasepsi jika berhubungan seksual. Begitu, langsung promosi. Jadi menarik ya sebenarnya. Jadi saya sebenarnya sepakat kita kembalikan lagi kepada nilai-nilai yang ada, karena nilai-nilai yang ada sebenarnya memberikan proteksi tidak cuma terhadap kesehatan sebenarnya, tetapi juga terhadap psikologis. Karena jika hubungan seksual dilakukan di saat masih belum menikah atau masih usia sekolah, tentu saja yang harus dipahami adalah ada resiko di situ. Kehamilan, infeksi menular seksual. Dua hal tadi yang sebenarnya bisa dilakukan pencegahan jika dipahami resikonya. Jika tidak ingin dua hal tadi, otomatis pacarannya juga harus yang sehat dalam tanda petik. Ya, pacaran sehat itu tidak menyakiti, tidak merugikan, dan juga dalam konteks ini adalah tidak mendatangkan resiko seperti kehamilan dan infeksi menular seksual. Dan kalau ada tadi yang minta untuk membuktikan itu, kalau kamu nggak sayang sama aku, kamu nggak mau, berarti kamu nggak sayang, nggak cinta. Jangan percaya, itu Jangan kata percaya. buaya. Ya, kata buaya. Jadi begini, saya malah punya statement lain. Jadi terutama buat netizen yang perempuan nih, ladies gitu ya. Kalau ternyata pacarnya yang laki, yang cowok benar-benar sayang sama Anda, benar-benar cinta, justru dia harusnya menghargai dan melindungi kamu, termasuk dari segala kemungkinan buruk akibat dari hubungan seksual. Itu cocok? Betul dok. Ya. Sama mungkin ada satu yang penting juga dok, yang kadang teman-teman remaja itu sering lupa tentang persetujuan atau konsen. Ya. Konsen gitu ya, kalau kadang kan saat remaja berhubungan seksual tuh kayak memaksa ada gitu yang dipaksa salah satu pihaknya, ayo dong gitu kan. Belum lagi kalau nanya ke temennya yang sudah pernah berhubungan. Jadi kayak dalam tekanan gitu ya. Dibandingkan ya. Jadi sebenarnya adalah hubungan seksual pun itu adalah relasi persetujuan. Tidak boleh ada salah satu pihak yang tidak setuju, atau kalau ada yang belum siap karena alasan tertentu apapun itu, pastikan pertahankan itu. Apalagi kalau alasannya adalah belum siap untuk hamil, belum siap untuk kemudian mengalami gangguan-gangguan yang berkaitan dari resiko hubungan seksual. Jadi pastikan bahwa hubungan seksual baru bisa dilakukan ketika sudah siap, sanggup, tahu resikonya, dan kemudian bisa untuk menjaga diri sendiri dari tekanan paksaan orang luar ya. Jadi ada namanya sikap asertif itu loh. Ya, betul, asertif itu artinya kalau nggak setuju, kalau nggak mau, tolak. Pastikan bahwa itu memang tidak boleh dilakukan walaupun dipaksa sekalipun. Kalau ternyata udah ada paksaan, berarti ini pacarannya udah nggak sehat. Tidak apalagi sehat. Yang mikir gini dok, ini sering terjadi. Kayak misalnya pacarnya bilang nggak mau yang gitu misalnya ya. Terus kayak paling kode buat dipaksa nih gitu kan, banyak tuh yang kayak ngiranya kalau cewek bilang nggak mau atau apa tuh kayak kode pengen dipaksa atau kode apa gitu. Supaya ada effort yang lebih tinggi. Padahal ya tidak gitu kan. Berjuang lagi. Betul. Itu kayak dipancing berarti. Iya betul. Padahal artinya tidak ya tidak gitu. Jangan dibilang tidak adalah yes yang tertunda, itu bukan ya teman-teman. Oke, pertanyaan pertama sudah terjawab tadi. Kita sepakat bahwa itu yang disampaikan bahwa hubungan seksual adalah bukti cinta, sesungguhnya itu adalah mitos. Dan dikembalikan lagi nilai-nilai tadi kepada remaja masing-masing yang penting tahu ada resiko di situ dari hubungan seksual.
Oke, yang kedua. Oke, pertanyaan kedua. Oke dok, apa benar cewek yang sudah tidak perawan itu payudaranya jadi kendor, terus bokongnya tepos, dan jalannya menjadi agak ngangkang gitu. Nah, ini saya yang jawab dulu aja ya dok. Oke, boleh. Ini Wulan semangat banget untuk yang ini. Karena saya kalau udah ada kata perawan tuh agak kesel gitu dok. Karena virginitas keperawanan ya. Betul. Dan yang ditanya selalu itu tadi itu pertanyaan tadi bertanya tentang perempuan itu ya. Iya, itu dok. Kenapa perempuan gitu? Kenapa nggak nanya? Kalau cowok yang udah nggak perjaka itu gimana sih ciri-cirinya gitu? Kenapa nggak ada pertanyaan kayak gitu gitu kan? Jadi teman-teman netizen yang luar biasa gitu ya, kalau cewek itu kita jangan bahas perawan nggak perawan deh gitu, karena menurut saya itu tuh hanya sesuatu yang diberikan oleh masyarakat gitu, atau yang dibentuk oleh masyarakat bahwa cewek itu harusnya jangan sampai tidak perawan sebelum menikah atau apa gitu kan. Karena kalau misalnya teman-teman sadar gitu, banyak kok selebgram yang udah menikah tapi bodinya masih bagus-bagus aja. Itu kenapa ya? Karena dia olahraga misalnya, terus menjaga konsumsi makanan gitu. Jadi kita nggak bisa melihat perempuan itu perawan atau tidak dari fisiknya, dari cara berjalan atau apa. Karena lagi-lagi teman-teman jangan, udah deh nggak usah deh ngomongin perawan nggak perawan atau perjaka nggak perjaka gitu. Itu balik lagi ke ini kita ya, maksudnya. Tapi itu biasanya yang ngomongin kayak gitu cowok-cowok loh. Pernah nggak didekati cowok-cowok? Mereka ngomong ngumpul, misalnya ada perempuan lewat gitu ya, jalannya agak ngangkang, kemudian dilihat bodinya pantatnya kok tepos. Ini pasti udah nggak perawan nih gitu. Itu pas SMP dok, kalau saya dok. SMP, ya? SMP itu sering gitu, jadi kayak saya dengar tuh teman-teman kayak, yang cowok kan? coba lihat gitu. Lututnya ya, lututnya kadang-kadang dipegang-pegang. Saling pegang lutut. Iya, coba nih pegang lututnya itu, tebak sekarang. Jadi gitu teman-teman, itu mitos sih, mitos bahwa nggak bisa dilihat, dan itu balik lagi ke individu. Maksudnya kalau misalnya nih kita tahu dia udah pernah berhubungan seksual gitu, anggap ya dari kalau dia cerita gitu, nggak bisa kita mereka-reka kayaknya dia udah deh, soalnya dia sering pulang malam gitu, nggak bisa gitu ya, harus dianya sendiri yang cerita gitu menurut saya. Mungkin nanti dokter Pram ditambahkan lagi pakarnya keperawanan dan gitu. Ya, saya setuju sekali ya dengan penjelasan dari Wulan. Ya, kemudian juga tadi pertimbangan memang yang seperti ini nih sudah sangat kronis ya. Mitos ini dari dulu, dari zaman kita mungkin Dr. Oke, sampai sekarang pun masih tetap ya. Dan semakin beraneka ragam ya. Karena biasanya yang bicara ini di kalangan usia itu aja, biasa SMP, SMA. ya. Dan selalu ada kan generasi baru ya. Jadi mungkin turun-temurun ya, di awal remaja itu informasi ini selalu ada. Jadi sudah 100% ini hoax ya, atau 100% ini mitos. Jadi tidak benar ya, tidak bisa kita buktikan secara ilmiah pun tidak ya, secara kedokteran pun tidak ada hubungannya sama sekali seperti itu. Jadi kalau bicara tentang perjaka atau perawan, kembali lagi ke masing-masing, pengakuan, kejujuran itu yang terpenting sebenarnya di sini. Jadi ya jangan dipercaya deh mitos seperti ini dok gitu. Betul. Jadi ketika berbicara tentang keperawanan, sebenarnya kita juga harus fair bahwa kalau berbicara tentang keperawanan, berarti analoginya juga adalah berbicara tentang keperjakaan. Dua-duanya masuk virginitas. Artinya adalah bagaimana laki-laki dan perempuan sudah atau belum berhubungan seksual, apakah itu kemudian ciri-ciri perubahannya dijadikan masalah atau tidak. Seringkali laki-laki ngomongin tentang perempuan, perempuan juga ngomongin laki-laki kok sekarang. Nah, tapi maksudnya begini, kemudian mitos-mitos tadi Dr. Pram dengan sangat baik sekali menjelaskan bahwa ini sudah sudah terjadi turun-temurun sudah sejak lama, dan itu saja selalu yang dibahas. Bahkan ada yang sampai kemarin sempat bilang ini benar-benar ini. Jadi keponakan-keponakan saya malah di rumah bicara begitu. Mereka ngumpul ngomong itu bentuk dari payudara yang temannya kok kayaknya sudah kendor gitu. Berarti jangan-jangan udah pernah berhubungan seksual. Ya, padahal sebenarnya secara anatomi kalau itu tidak terjaga dengan baik, payudara itu sebenarnya akan mengalami molor terus begitu. Maksud saya gini, kalau misalnya ketemu
dengan orang yang sudah lanjut usia, nenek-nenek atau dadong-dadong kita yang mungkin belum pernah berhubungan, ya belum pernah menikah, menyusui dan, juga ya, dan apa namanya, di kampung-kampung kan masih banyak yang toples nggak pakai. Kalau itu ternyata molor, bisa ditanya dong, dadong udah nggak perawan ya, padahal mungkin belum pernah berhubungan. Itu kan benar-benar perubahan anatomi dan fisiologi karena tumbuh dan kembang. Jadi nggak juga yang langsung tiba-tiba habis berhubungan langsung berubah cara jalannya. Ya mungkin kalau hari itu habis berhubungan karena tidak siap, saat itu pegel pertama ya saat itu aja. Habis itu besoknya udah jalan lagi seperti biasa. Iya, betul. Sama ini juga mungkin dok, banyak yang belum tahu nih kalau ternyata bentuk payudara setiap orang itu berbeda. Jadi jangan disamakan kayak misalnya nih, kok aku payudaranya agak turun ya gitu, terus insecure, kok dia kenceng banget ya. Itu teman-teman jangan melihat punya orang lain gitu, karena memang anatomi payudara setiap orang itu berbeda. Jadi cintailah diri kamu apa adanya gitu, kira-kira. Dan yang paling penting adalah sesuai yang disampaikan oleh Dr. Pram, kata kuncinya kejujuran. Kejujuran akan membangkitkan kepercayaan. Sebuah hubungan yang akan konsisten dibina oleh kejujuran dan kepercayaan. Mike Tyson, itu tadi baru 2 loh pertanyaan yang diajukan, dibacakan oleh Wulan, dan sudah seru banget sebenarnya. Jadi sesungguhnya memang ketika kita berbicara tentang permasalahan kesehatan seksual pada anak muda, itu banyak sekali informasi-informasi yang berkeliaran, beredar yang dipercaya oleh anak muda, dan tapi kita harus hati-hati, jangan-jangan di situ banyak isu-isu yang sifatnya mitos atau hoaks. Dan coba kita lihat lagi, bagaimana dengan pertanyaan berikutnya. Ayo, Wulan. Oke, pertanyaan nomor 3. Oke, dok, teman-temanku yang sudah banyak berhubungan seksual atau ML ya, bilang mencegah hamil itu bisa dengan cara senggama terputus atau bahkan loncat-loncat setelah melakukan hubungan seksual. Itu kira-kira benar nggak, dok? Ini seru juga ya. Jadi memang jadi pertanyaan-pertanyaannya ini sifatnya masih berkaitan dengan mereka yang seksual aktif jadinya ya. Jadi memang ini menunjukkan banyak realita bahwa anak muda sudah pada berhubungan seksual itu memang nyata adanya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pembelajaran juga buat semuanya, termasuk Mike Tyson yang masih muda. Dan pertanyaan kali ini cukup menarik, bahwa kalau mereka yang sudah ML, sudah making love, sudah berhubungan seksual, terus untuk mencegahnya pakai dengan cara senggama terputus, ya. Kemudian apa tuh tadi, loncat-loncat ya. Jadi habis berhubungan loncat-loncat di bed gitu ya, tweng gitu. Jadi memang asumsinya mungkin begini ya, Dokter Pram ya, tolong dijawab ya. Baik. Mungkin asumsinya adalah karena kalau sudah berhubungan, ada penetrasi, kemudian terjadi ejakulasi namanya, cairan spermanya terpancarkan ke dalam liang vagina, itu dipikir itu memang cara satu-satunya atau cara yang pasti terjadi hubungan seksual. Jadi untuk supaya tidak terjadi pertemuan dari sperma dengan sel telur yang ada di dalam organ reproduksi perempuan, jadi jangan sampai cairan spermanya ini masuk ke dalam liang vagina. Mungkin begitu, atau bertahan lama di sana. Makanya akhirnya pada waktu ejakulasi keluarnya di luar gitu, di luar vagina maksudnya. Kemudian juga yang sudah masuk gitu ya, mungkin akan lebih bagus lagi loncat-loncat supaya segera keluar gitu. Itu seru ya. Jadi jangan-jangan kalau ada yang malam minggu di kamar kos gitu, dengerin aja tetangganya, ada yang loncat-loncat nggak gitu jam 1 jam 2 malam. Jangan-jangan pakai teknik ini. Oke, ya benar. Ya, silakan. Baik, ya. Kalau dilihat ya dari apa namanya yang sekarang ini juga sama ya, hampir sama sebenarnya, Dok. Jadi pola-pola apa namanya mitosnya ya udah dari dulu ya, udah dulu juga mungkin berkembang ya dengan sejalan dengan kemajuan, mungkin banyak alternatif yang lain ya. Jadi ada juga tambahan misalnya memakan sesuatu untuk tujuan juga mencegah kehamilan. Jadi sudah pasti yang namanya senggama terputus, kemudian juga dengan cara loncat-loncat seperti ini tidak bisa mencegah. Artinya tidak bisa mencegah kehamilan, bisa saja terjadi. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa 100% dikatakan kalau dengan aktivitas seksual kemudian kita melakukan hal tersebut bisa mencegah kehamilan. Jadi tidak ada sih segini hubungannya. Karena sanggama terputus itu walaupun dia berhubungan seksual, kemudian pada waktu ejakulasinya diharapkan di luar supaya tidak ada cairan sperma masuk,
itu sebenarnya kata kuncinya juga adalah bagaimana kuat tidak kuatnya benar-benar memastikan bahwa bisa dikendalikan bahwa itu terjadi ejakulasinya di luar. Karena banyak loh yang kejadian ternyata bilangnya begini, ketika pacarnya hamil, ya datang konseling ke Kisara dulu kayaknya ada pernah kasus itu, dok, padahal aku kalau berhubungan itu keluarnya di luar, ejakulasinya di luar. Tapi kok pacarku bisa hamil juga? Jangan-jangan dia dengan yang lain. Ternyata pacarnya bilang aku nggak pernah dengan yang lain. Nah di situ mungkin salah satunya bahwa jangan-jangan juga pengontrolannya juga tidak sempurna. Jadi sesungguhnya ya tetap terjadi ejakulasi juga. Terus juga jika misalnya sudah ejakulasi di dalam, diharap dipikir cairan spermanya itu bisa keluar dengan loncat-loncat atau dengan posisi tertentu. Karena sesungguhnya ketika sudah kontak di dalam, cairan itu pasti keluar, tetapi secara kimiawi, spermatozoanya itu ketika kontak dengan cairan organ reproduksi perempuan, entah itu cairan vagina, cairan dari saluran rahim, cairan saluran telur yang juga secara kimiawi kontak di sana, itu si sperma udah kontak secara kimiawi dan terjadi pergerakan di situ. Makanya nanti ada namanya hiperaktivasi, reaksi akrosom, itu nggak perlu lagi cairan spermanya. Jadi dia udah di dalam gitu ya. Nanti dokter Pram mungkin juga bisa melengkapi itu. Jadi sesungguhnya ketika sudah kontak, resiko kehamilan tetap ada. Begitu. Dan kalaupun ada nggak misalnya teknik-teknik tertentu atau pengalaman-pengalaman teman yang mencegah kehamilan juga dengan apa? Ada dok. Sebenarnya ini pertanyaan sering tanya sama teman-teman remaja gitu ya kalau Kisara penyuluhan. Nah selain apa senggama terputus, terus apa sih tadi loncat-loncat, itu ada yang kayak makan nanas, itu ada kan. Terus ada kalau nggak nanas muda ya? Iya nanas muda betul. Soda juga. Dicampur soda, minum soda. Terus ada yang kayak langsung cebokan pakai apa gitu kalau nggak salah deh. Itu ada juga. Jadi macam-macam sih dan kayaknya memang betul kata dokter Pram itu berkembang ada yang minum obat-obat tertentu juga. Jadi kalau supaya nggak hamil, aku minum ini ya. Kalau memang itu after morning pill masih bisa masuk akal. Tapi kadang-kadang diminum antibiotik loh. Salah ini ya, salah arah ya dok ya. Ya kalau saya sih dok tentang kasus yang kali ini mungkin juga yang paling sering ya semasa ketika masih di Kisara dulu. Salah satu usaha juga mungkin yang menggesek-gesekkan alat kelamin ya, yang kita sering sebut dengan petting ya. Jadi itu juga banyak kejadian remaja yang mengaku hanya sekedar menggesek-gesekkan. Walaupun memang dalam keadaan basah ya. Seru itu ya. Tapi ternyata kemudian beberapa bulan kemudian datang dengan kehamilan pasangannya seperti itu. Dan kemudian alibi yang laki-laki mengatakan saya hanya sekedar menggosok-gosokkan kelamin. Begitu tanpa penetrasi. Kenapa bisa hamil, Dok? Ini bukannya dengan orang lain ya? Jadi seperti itu. Akhirnya nuduh. Seperti itu. Ya ini sama penjelasannya dengan yang tadi ya, Dokter ya. Jadi prinsipnya sebenarnya ketika organ kelamin mengeluarkan cairan. Ya artinya preejakulat misalnya kalau pada laki-laki, kemudian juga kepada perempuan ada lubrikasi vagina, itu sebenarnya sudah ada kesempatan, sudah jalan untuk ketemu. Dan sperma mungkin ada di cairan preejakulat tersebut. Sudah ada sperma juga. Kemudian spermatozoa maksudnya. Spermatozoa maksudnya, jadi sel sperma. Ketika dia kontak dengan cairan lubrikasi vagina, nah seperti tadi yang Dokter Oke katakan, ini luar biasa. Jadi terjadi perpindahan antara sperma. Itu udah urusannya udah urusan kimiawi ya. Kimiawi, benar. Jadi perpindahan otomatis berpindah sperma dari cairan ejakulat ke cairan lubrikasi vagina. Karena udah mendapatkan tempat langsung yang sesuai. Tempat yang sesuai, pH yang sesuai, dan dia seperti tadi yang disampaikan Dokter Oke, akan terjadi supermotilitas namanya. Jadi sperma yang mungkin awalnya pelan-pelan gigi 1, ketika pindah ke cairan vagina dia jadi gigi 4-5. Kayak dapat tambahan tempat yang tenaga. Nitrous turbo. Nitrusnya. Benar Dok. Jadi itu yang membuat mungkin kesempatan terjadinya kehamilan bisa saja. Apalagi dengan usia muda yang cenderung lebih bugar, lebih sehat ya. Nah, otomatis mungkin memungkinkan. Ditambah lagi kalau misalnya yang perempuannya sedang masa subur. Nah, itu sudah kesempatan untuk kehamilan luar biasa besarnya. Jadi seperti itu sih, Dok. Berhati-hati, Mike Tyson ya. Jadi walaupun awalnya kissing tapi lanjut ke necking, leaking sambil petting kayak Dokter Pram tadi, lanjut lagi apalagi nungging-nungging bisa bikin bunting. Kalau sudah bunting semuanya pada pusing karena pada belum menikah, masih sekolah dan mesti ngapain kalau terjadi kehamilan. Jadi benar-benar pikirkan baik-baik pacarannya dan aktivitas seksualnya supaya bisa tahu apa resikonya. Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Keempat,
Ya, silakan. Ada Oke. 5 loh ini. Ya. Lagi 2 berarti ya. Iya. Masih ada ya. Pertanyaan keempat nih. Oke dok, kalau misalnya gara-gara making love jadinya malah hamil, nah itu bisa nggak sih aborsi? Nah, ini lain lagi akhirnya. Ketika akhirnya berpikir bahwa aktivitas, jadi begini, ada yang menarik, beberapa survei menemukan bahwa ketika ditanya kepada remaja usia sekolah pun, ketika ada pertanyaan, apakah hubungan seksual itu bisa mengakibatkan kehamilan? Saya pikir tidak ada satupun remaja yang bersekolah tidak tahu kalau hubungan seksual itu bisa mengakibatkan kehamilan. Artinya pengetahuannya tentang hubungan seksual mengakibatkan kehamilan adalah hampir semuanya bisa jadi 100% tahu. Tetapi pengetahuan tidak cuma tertinggal di pengetahuan saja. Harus dilanjutkan dengan sikap dan perilakunya. Di sini yang mulai bias, di sini yang mulai berbeda, tergantung dari temannya, sumber informasinya, apa yang dilihatnya, orang tuanya, masyarakat sekitarnya. Jadi ternyata walaupun pengetahuannya ada pada titik tahu bahwa hubungan seksual bisa mengakibatkan kehamilan, sebagian dari mereka malah tetap melanggar atau meneruskannya tetap dengan melakukan hubungan seksual yang akhirnya bisa beresiko kehamilan. Dan mereka ketika hamil tidak siap akhirnya dengan bagaimana nih mestinya kalau sudah hamil, akhirnya berpikir pendek untuk melakukan aborsi. Begitu yang terjadi dan kelihatannya apakah aborsi ini bisa dilakukan? Boleh dilakukan, Dr. Pram? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang aborsi ya, pada remaja, kemudian pada remaja yang hamil khususnya seperti itu, kita kembalikan lagi ya. Artinya kalau secara undang-undang sebenarnya kondisi tersebut sangat riskan ya kita lakukan ya. Jadi memang harus ada indikasinya, kemudian juga disebutkan di sana juga faktor apa yang memperkuat untuk terjadinya atau bisa melakukan proses tersebut. Tapi sebaiknya sih kalau dari saya sendiri pribadi ya, jadi kalau dalam kondisi seperti ini ya kita harus cari tahu dulu bagaimana remaja tersebut melihat kondisi yang terjadi pada dirinya, artinya kehamilannya dia seperti apa. Kalau memang mendapatkan dukungan, apalagi dari pasangannya, kemudian juga dari keluarganya, saya rasa tidak masalah untuk dilanjutkan. Yang masalah selanjutnya mungkin adalah di luar itu, yang mungkin bisa menjadi masalah. Nah, kembali lagi kalau pertanyaannya apakah bisa aborsi, ya kita harus lihat indikasinya dulu dong. Jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak di sini karena banyak sekali peraturan-peraturan dan kondisi yang kita harus lihat. Kejadian itu di kalangan remaja, Bulan lihat bagaimana? Mungkin yang datang untuk konsultasi ke layanan remaja juga untuk melakukan konsultasi datang dengan menanyakan aku sudah hamil dan aku kepingin ini kehamilan dihentikan gitu. Kalau sebenarnya sih yang konseling ke Kisara gitu ya, yang cerita tentang kehamilannya itu lumayan banyak. Kalau sekarang karena pandemi kan mostly ke online media gitu. sosial. Betul. Kalau tahun-tahun sebelumnya masih banyak yang datang langsung ke Kisara. Kalau misalnya ada dari teman-teman yang mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, itu biasanya kami gali dulu. Apa sih yang mengakibatkan itu terjadi gitu? Karena kalau merujuk ke Undang-Undang Kesehatan, itu kan yang boleh melakukan aborsi adalah mereka yang seperti kata Dr. Pram ada indikasi kesehatan atau juga merupakan korban dari perkosaan atau kekerasan gitu. Jadi biasanya kami gali dulu gitu dok. Ya, memang yang paling menarik adalah seringkali penyesalan datang terlambat. Jadi bagaimana kita bisa meng-encourage lagi remaja bahwa ketika mereka tahu resikonya terjadi kehamilan dan tidak siap akan hamil, pastikan bahwa aktivitas seksualnya itu harus dilakukan dengan bertanggung jawab. At least ketika mereka atau remaja atau anak muda ingin berhubungan seksual tetap dengan pasangannya, pastikan tetap setia dan menggunakan alat kontrasepsi. Dalam hal ini yang bisa dipilih adalah kontrasepsinya kondom karena dia memiliki dua function. Seperti tadi Dr. Pram bilang, satu mencegah kehamilan, satu lagi mencegah infeksi menular seksual. Dan undang-undang kita memang saat ini mempersyaratkan tindakan aborsi di umur berapapun hanya boleh jika itu ada indikasi secara kesehatan. Yang kedua, kemungkinan kejadiannya disebabkan oleh perkosaan. Itu pun semuanya berbasis konsultasi atau konseling yang maksimal untuk memastikan bisa ditolong atau tidak. Sayangnya, memang akhirnya remaja seringkali ketika itu terjadi, apalagi jangan-jangan pacarnya yang dianggap melakukan
hubungan seksual sama dia atau mengakibatkan kehamilannya, entah berada di mana ketika sudah dikabarkan tentang kehamilan itu, kabur ya. Jadi dia merasa tidak punya teman, dan seringkali yang menjadi repot adalah ketika mencoba untuk melakukan tindakan aborsi yang tidak aman ya, mulai dari mungkin saja tetap minum obat tetapi tidak atas rekomendasi orang yang paham. Jadi memesan online, kemudian meminumnya, terjadi kemudian kontraksi yang berlebihan pada rahimnya akibat obat itu, dan akhirnya perdarahan. Perdarahan pada beberapa kasus malah bisa mengakibatkan fatal, masuk rumah sakit tidak tertolong. Belum lagi mereka-mereka yang mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak steril. Ada yang datang ke dukun beranak atau yang sejenisnya. Ya, kemarin di Bali ada kasus yang dimana kelaminnya ditusuk dengan katik atau dahan dari sirih gitu ya, katik base namanya. Dan itu dipakai untuk menusukkan ke rongga dari dalam rahimnya begitu ya. Kemudian terjadi perdarahan, harapannya di situ janin yang ada di dalam juga ikut luruh. Akibatnya bisa ditebak, kalau tindakannya itu kotor, pastinya juga tidak steril, bisa mengakibatkan infeksi. Infeksi yang kemudian berlanjut ada namanya sepsis, itu infeksi yang sangat berbahaya, bisa mengakibatkan kematian. Jadi jangan abaikan sebuah hal yang tadinya menyenangkan, ternyata di belakangan ternyata membawa petaka. Remaja, pastikanlah selalu bahwa aktivitas hubungan seksual atau perilaku seksual Anda itu benar-benar dengan bertanggung jawab dan perhitungan yang sangat matang untuk bisa dilakukan. Gitu. Ya? Iya. Oke. Setuju dok, setuju. Setuju ya? Oke, yang terakhir ini, Wulan, satu lagi. Ini menarik semua sebenarnya. Ya. Pertanyaan terakhir. Apakah HIV itu masih ada saat ini dok? Gitu. Kok jarang sih didengar lagi gitu ya? HIV hilang gitu ya? Tiba-tiba tidak ada kabarnya tidak ada gitu. yang dibahas. Nah terus bagaimana dengan anak muda yang kena penyakit kelamin? Infeksi menular seksual. Ya. Ya, menarik juga nih. Ya, siapa mau jawab ya? Dokter Pram lagi deh. Baik. Ya, jadi kalau Ya. bicara tentang HIV AIDS ya, mungkin lengkapnya seperti itu ya. Kalau HIV kita sudah jelas tahu itu adalah virus penyebabnya. Kemudian kalau AIDS adalah kondisi atau penyakit di mana merupakan kumpulan dari gejala atau keluhan akibat infeksi daripada HIV tersebut. Nah, memang di masa pandemi ini isu tentang HIV AIDS bukan isu yang seksi lagi ya, yang mungkin sedikit dibahas atau berkuranglah frekuensinya seperti itu. Walaupun sebenarnya ya masih ada dan memang selalu ada masih di masyarakat kita. Dan track kasusnya juga saya rasa masih tetap ya, walaupun dalam kondisi pandemi kita sedikit keluar rumah ya, stay at home seperti itu, tapi saya lihat grafiknya tetap ada, kebutuhannya tetap ada juga seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah masih ada, ya masih ada tentunya. Dan kemudian kalau tentang anak muda yang tentang kena penyakit ya, penyakit kelamin ya, penyakit infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual. Nah, ini juga tetap ya masih menjadi isu, dan bahkan sebenarnya juga salah satu masalah di remaja ya atau anak muda yang masih cukup juga artinya memang harus diatensi, harus tetap ditangani, kemudian juga harus dibantu mengedukasinya. Jadi salah satunya tadi sudah disampaikan berulang kali sama Dr. Oke, ya tentang apa itu risiko, tentang apa itu pilihan yang dipilih oleh seorang remaja, kemudian bagaimana remaja itu bertanggung jawab setelah memilih itu. Mungkin seperti itu sih, jadi dari saya. Ya. Ya, Wulan? Oke. Kalau HIV sudah dijawab sama dokter Pram ya, sebenarnya itu masih ada, cuma memang mungkin porsinya ketutup sama COVID gitu. Nah terus anak-anak muda yang kena IMS atau penyakit kelamin gimana gitu? Wah itu banyak banget ya sebenarnya, yang datang ke Kisara juga banyak, yang datang ke Kisara juga banyak. Konsultasi gitu. Ya? Iya konsultasi, atau kemarin tuh sempat salah satu kan Kisara punya program di sekolah, nah itu sempat beberapa guru cerita kalau ternyata ada siswanya yang sudah aktif berhubungan seksual gitu. Dan saya juga ingat nih cerita Dokter Oke, nanti Dokter Oke bisa cerita ya. Kalau ternyata banyak banget teman-teman remaja yang malah menjadikan itu sebagai bentuk kompetisi ya dok ya. Kayak aku kalau udah kena ini berarti aku jantan gitu. Ya ampun please deh tolong ya, jangan berpikir seperti itu gitu. Itu kesehatan kalian loh. Dan nggak semua penyakit kelamin itu bisa disembuhkan, contohnya HIV, nah itu nggak bisa sembuh teman-teman gitu. Jadi please seperti yang dokter Pram sampaikan, silakan dipikir dulu, dan kalau misalnya teman-teman sudah menentukan pilihan,
itu benar-benar dipikirin matang-matang, dan kalau udah memilih, bertanggung jawablah sama pilihan teman-teman gitu. Ya, menarik memang sebenarnya. Memang ketika ada yang menyebutkan bahwa dok, HIV lagi nggak ada ya kasusnya. Jadi pengertiannya HIV itu baru ketahuan kalau dites begitu. Jadi banyak orang yang kelihatannya tetap sehat, tidak mengejala di tahap-tahap awal dari infeksi HIV ini baru masuk ke tubuhnya, virus masuk ke tubuhnya. Kalau dia nggak dites ya nggak kelihatan sakit. Nah, bisa kebayang nggak sekarang ketika era pandemi ini, satu, COVID sedemikian gegap gempitanya diberikan. Jadi porsi tentang HIV memang menjadi tersembunyi. Tapi yang kedua, karena ada pembatasan, orang juga jadi enggan untuk memeriksakan dirinya gitu ya. Jadi yang beresiko jadinya tidak memeriksakan dirinya ke unit-unit layanan VCT namanya, Voluntary Counseling and Testing, untuk mengetahui status HIV-nya. Jadi kalau tidak ada yang datang, jadi tidak ada kasus. Jadi sebenarnya kalau mau 1 tahun kasus HIV itu kasus baru nggak ada, ya jangan dites semua orang. Jadi nggak ada begitu. Tapi bukan berarti data realnya nggak ada. Jadi karena nggak ada yang dites, jadinya tidak kelihatan ada kasus HIV-nya. Kita bisa lihat kemudian dinamika tentang HIV ini justru karena pembatasan. Mereka orang yang HIV, yang butuh obat yang namanya ARV, jadi kelimpungan, kesulitan karena terjadi keterlambatan untuk distribusi obatnya, yang harusnya bisa mengkonsumsi 1 bulan, 2 bulan, kemudian mungkin karena pembatasan akhirnya nggak datang ke unit pelayanan obatnya, jadi dia akhirnya bisa jadi terputus. Belum lagi distribusi obat di Indonesia sangat tergantung dari bahan-bahannya yang di luar negeri, di mana itu dari India misalnya yang kemarin juga mengalami lockdown, jadi terjadi stock out. Jadi sebenarnya HIV ini sedang ada masalah sekarang, dan bukan berarti diam-diam saja tidak ada masalah dan tidak ada kasus HIV. Kenyataannya masih ada. Nah, kalau masalah infeksi menular seksual juga mungkin begitu. Tadi Ulan bilang tentang anak muda yang sudah pada IMS itu banyak sekali. Tadi mengenai kompetisi, bukan cuma kompetisi, ini sudah diwariskan oleh kakak-kakaknya, ada semacam sebuah new culture ya, culture kecil, subculture, yang disebutkan gini, dok, anak SMP kelas 2 kena kencing nanah, baru didiagnosis itu ternyata gonore. SMP kelas 2 dan tidak sendirian, bersama teman-teman yang lain, dan ternyata ketika ditanya dapat dari mana, dengan mencari pekerja seks beramai-ramai. Kok bisa? Soalnya dok, kalau kayak gini, kena kencing nanah, belum kena kencing nanah, belum laki namanya. Kalau orang Bali bilang, tonden gonore, tonden kencing nanah, tonden muani, gitu dibilang. Ini tentu saja adalah sebuah pernyataan, kebiasaan, bahkan tradisi yang benar-benar salah dan keliru, bahkan menjerumuskan orang menjadi tidak berkualitas lagi. Karena kalau orang sudah terinfeksi pasti hidupnya tidak berkualitas, bukan keren lagi. Bahkan jika terkena infeksi menular seksual, jangan-jangan tidak cuma si kencing nanah, tetapi ada HIV yang perlu perjuangan untuk mengatasi, menghadapinya seumur hidup ternyata, karena memang tidak ada obat yang bisa mengeliminasi atau menyembuhkan si virus HIV yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Jadi memang kalau berbicara tentang seksualitas, infeksi menular seksual, bahkan HIV, itu sudah lagi bukan urusan orang dewasa, tetapi justru anak-anak muda, bahkan siswa SMP, SMA, sudah mulai banyak terinfeksi infeksi menular seksual. Salah satunya juga HIV, yang akhirnya ini perlu kita pikirkan bersama-sama. Ya, jadi Mike Tyson, 5 pertanyaan dari anak-anak muda Mike Tyson yang rajin menonton Oke Dok sudah kita bacakan dan kita jawab bersama bertiga di sini. Dan tadi kalau kita lihat ya Dr. Pram, Bulan ya, betapa ternyata informasi-informasi tadi menunjukkan bahwa masih banyak pengetahuan yang keliru. Masih banyak mitos-mitos yang beredar di luar sana yang ternyata masih dipercaya. Kalaupun pengetahuan mereka mungkin sudah bagus, ternyata sikap dan perilakunya tidak mendukung pengetahuannya. Artinya, pengetahuan seksual, pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksual buat remaja dan anak muda sangat esensial dan penting ya. Benar ya? Setuju dok. Setuju ya? Dan kalau kira-kira itu bagaimana itu yang harusnya paling efektif dan efisien? Karena apa? Saat ini tantangannya generasi milenial kita lebih berat. Ya, artinya kalau dulu informasi itu ada di televisi, di radio,
di guru-gurunya, di surat kabar yang semua terkontrol. Jadi kalau tidak terkontrol sedikit, kita bisa nelpon, kita bisa memperbaiki. Sementara sekarang, informasi ada di gadget. Berseliweran berbagai informasi yang seringkali nggak tahu ini mana yang benar, mana yang salah. Belum lagi satu lagi, ternyata kadang-kadang remaja juga meniru apa yang dilihatnya di gadget. Termasuk misalnya aktivitas seksual yang banyak muncul di beberapa mungkin fitur-fitur atau media-media online atau mungkin di Twitter, di Instagram yang ada yang bernilai pornografi atau di sharing di grup-grup WhatsApp dan mereka mengikutinya. Bagaimana itu, Bulan? Sebagai anak muda. Ya, jadi saya setuju banget sama Dokter Oke gitu karena tidak jarang saya dapat kiriman, Dok. Gitu ya. Lan lihat deh, ini kamu udah nonton belum atau kamu udah dengar kabar tentang ini belum gitu kayak ngapain laporan ke saya. Dan itu hampir gitu. Tiap hari ya. Ya ada saja kalau tiap dokter hari. pasti setiap hari. Kalau saya untungnya nggak setiap hari. Gitu. Jadi emang untuk teman-teman remaja, teman-teman udah punya HP yang smart nih. Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk jadi smart juga memanfaatkan gadget atau HP teman-teman dengan baik dan bijak gitu. Carilah informasi-informasi yang penting untuk teman-teman pelajari, terutama nggak usah malu ngomongin Case Pro, tapi bukan berarti teman-teman harus nyari informasi Case Pro yang belum tentu benar gitu. Pastikan cari informasinya benar. Salah satunya itu bisa di kisara.or.id gitu. Bisa langsung dibuka aja website Kisara atau di IG-nya Kisara juga bisa. Instagramnya namanya @kisara_Bali gitu. Jadi bisa dicari di situ ya teman-teman. Artinya anak-anak muda milenial yang gaul, yang semua juga selalu membuka gadget handphonenya untuk mendapatkan informasi, harus diberikan edukasi juga. Yang juga rame di sana ya. Jadi salah satunya tadi disebutkan websitenya Kisara, di website. Instagram, terus ada Facebook. juga biasanya Kisara buat kelas, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ikut kelas-kelas Case Pro ataupun kesehatan mental, nah itu bisa gabung di kelasnya Kisara. Untuk info bisa cek di IG-nya aja gitu. Oke, wow, nice ya. Dr. Pram. Kalau saya sih kembali ya, jadi kalau sudah dari remaja sudah menjelaskan tadi, Dok. Mungkin kalau saya di sisi yang di luar remaja ya, karena sudah melewati fase-fase tersebut, mungkin saya menekankan ke Mactizen semuanya, karena saya lihat segmen Mactizen ini rata-rata sudah dewasa ya, Dok ya. Jadi mungkin memang sebaiknya ya calon orang tua atau mungkin orang tua juga ikut ya mendengar atau menyimak acara Oke Dok Plus ini ya yang secara rutin sudah disiarkan dan banyak informasi yang baik sekali tentang seksualitas dan reproduksi. Kemudian di luar itu juga mungkin selain menyimak informasi, mencari informasi bisa disampaikan ke anak remajanya atau ke adik remajanya seperti itu ya. Jadi jangan disimpan sendiri, disampaikan juga ke adik atau ke anak remajanya tersebut tentang apa itu pendidikan seksual, pendidikan reproduksi, kemudian juga yang tadi disampaikan perkembangan organ reproduksinya, bagaimana merawat, termasuk juga mencegah dari kekerasan ataupun juga pelecehan seksual. Dan yang terakhir mungkin yang saya tekankan kembali ke Mactizen yang remaja terutama, jadi selalu mengenali organ atau alat reproduksi dan seksualnya, kemudian juga mengenali perkembangannya, lantas juga mengenali resiko yang ada dari apa yang Mactizen remaja memilihnya itu atau melakukannya, dan kemudian yang terakhir ya cari informasi yang benar, salah satunya di Kisara ini. Mungkin seperti ya, sepakat. Wow, seru sekali Kisara, ya. Jadi intinya adalah tiap orang, tidak cuma remaja, tidak cuma anak muda, berperan untuk bisa membentuk anak muda atau remaja dengan generasi milenial ini supaya tetap menjadi generasi yang kreatif, bertanggung jawab, dan jauh dari permasalahan seksual di saat dia muda. Dan harapannya adalah semua orang itu, mulai dari si remajanya, kemudian juga kakak-kakaknya yang udah dewasa, orang tuanya tadi di rumah. Saya masih kakak dong. Dan juga masyarakat semuanya, bagaimana bisa ikut membentuk kondisi yang kondusif untuk bisa membantu anak muda melewati masa-masa mudanya menjadi generasi yang lebih maju lagi, terlepas atau terhindar dari bahaya-bahaya atau akibat yang tidak diinginkan terkait dengan permasalahan seksual dan reproduksinya. Begitu ya? Sepakat ya? Sepakat. Oke. Jadi saya hari ini kedatangan Dr. Pram lagi dan kedatangan
adik saya Wulan ini senang sekali ya, karena mereka ini sebenarnya sudah sangat teruji untuk pendampingan kepada anak-anak muda di bidang kesehatan reproduksi dan seksual. Bahkan Dr. Pram adalah salah satu pionir yang membuat klinik khusus kesehatan reproduksi dan seksual buat remaja ya. Kalau sementara ini adalah juga hal yang sangat esensial bisa dibutuhkan oleh remaja, karena remaja kalau sakit memiliki masalah seksual kadang-kadang juga berpikiran bingung mesti kemana. Dengan menyediakan akses ini sebenarnya sudah membantu remaja menjadi memiliki pilihan untuk mendapatkan pelayanan terhadap kesehatannya. Karena ketika remaja datang ke pelayanan kesehatan yang ramah remaja, tidak cuma pelayanan, tetapi di situ juga ada edukasi, ada saran-saran yang sangat bermanfaat untuk dia di masa yang akan datang juga. Nah, jadi begini. Jadi terima kasih ya udah datang ya. Sama dong. Jadi senang sekali saya. Sekarang kita akan bahas yang lain ya. Okay. Jadi bagaimana di era pandemi ini, nanya ke Wulan dulu deh ya, Dokter Pram ya. Dokter Pram kemarin udah ya. Apa nih, aduh. Saya sudah. Enggak, maksudnya begini. Sekarang kegiatan-kegiatan Wulan sehari-hari di rumah apa aja? Biasa ya, bangun pagi, sarapan, kadang kalau lenggang masak, kalau mood masak gitu. Masak sekarang ada ya? Ada, sekarang ada masak. Tadinya nggak pernah ya? Enggak, tadinya langsung tapi belum cus teruji, aja, gitu. karena belum dikirimin ke saya. Waduh, kalau gini nggak usah diuji aja dong. Gitu, terus ya paling meeting-meeting sama ada kegiatan-kegiatan baru sih yang mulai saya kerjakan, kayak misalnya belajar merajut gitu. Kayak tapi gitu. Kegiatan-kegiatan bersama relawan-relawan, teman-teman di Kisara masih jalan ya? syukurnya gitu, karena sebagai anak muda kita harus adaptif kan dok. Jadi walaupun di tengah pandemi gitu, kita juga harus mikir gimana sih solusi-solusinya supaya teman-teman remaja juga tetap dapat informasi gitu, ataupun dapat layanan. Nah akhirnya biasanya kami penyuluhannya langsung, nah sekarang lewat kelas Zoom misalnya, atau webinar. Biasanya di kan ngadain pelatihan-pelatihan langsung. Betul, sekarang dengan ya games, online. semua serba online sekarang. Tapi tetap bisa ya tetap bisa dijalankan. gitu. Dan kalau dilihat bagaimana respon remaja saat ini? Mungkin bedanya ya, kalau dulu itu kan saat penyuluhan ya di sana-sana aja gitu loh. Maksudnya kalau misalnya di Denpasar ya Denpasar aja yang dapat info gitu. Betul. Nah syukurnya sekarang bisa lebih karena, luas lagi. Betul, karena online itu bisa dari mana aja, bahkan viewsnya juga lumayan banyak gitu. Jadi paparannya atau jangkauannya itu jadi nasional lebih luas. ya. Betul, itu sih. Tapi ada kegiatan positifnya. offline juga nggak? Untuk sekarang belum sih dok. Belum ya. Paling untuk internal kami aja kayak evaluasi atau pelatihan-pelatihan internal gitu. Tapi tetap lakukan dengan protokol kesehatan ya. itu tetap berjarak harus, kayak kita ya. Betul. Ya. Jadi Meg Thiessen, memang apa yang disampaikan Wulan sebenarnya ini bisa menjadi contoh bahwa untuk menjadi generasi muda, anak muda, remaja, akan jauh lebih bagus juga ketika kita ikut juga mensupport atau mendukung sebaya dalam hal mengedukasi mereka atau memberdayakan mereka. Salah satunya dengan ikut aktif menjadi relawan atau volunteer kegiatan anak muda. Meg Thiessen bisa memilih pilihan apa saja, mulai dari untuk menjadi volunteer, aktif di kegiatan-kegiatan sosial, dan banyak pilihan lain, terutama saat ini mungkin bisa mengantisipasi kegiatan-kegiatan online dengan mengedukasi juga teman-temannya secara online. Ya, berikutnya Dokter Pram kali ini ngalah dulu deh ya. Iya. Karena bintang center kita sebenarnya hari ini adalah Wulan, dan Wulan ada di tengah kebetulan juga. Pas ya. Jadi kalau Wulan, setiap tamu saya yang datang ke OKDok itu selalu saya tanyakan 5 words, 5 kata. Ya, kemarin di edisi OKDok Plus sebelumnya Dokter Pram sudah. Sekarang gilirannya Wulan. Ya. Nah, jadi begini. Ada 5 kata yang harus Wulan jawab secara cepat. Ya, pertanyaannya adalah begini. Sebutkan 5 kata bagaimana rasanya menjadi seorang volunteer remaja yang tidak cuma volunteer saja, tetapi juga mengedukasi masalah seksual dan reproduksi buat remaja yang lain, di mana sensitivitas dan ketabuan itu masih banyak. Satu. Tertantang, challenge. Ya betul, ada challenge terus dong. Ada challenge ya. Apalagi ngomongin isu sensitif kan. 2. Berdaya.
Berdaya, empower. Ya, karena bisa ngasih tahu ke teman-teman. Oke. Terus Tiga. yang ketiga apa? Belajar terus. Belajar terus. Ya biar nggak salah ngasih info. Oke, oh iya. Iya harus belajar terus. Updating Mau ya. ngasih Iya, info betul. harus update ya. Jangan Oke. sampai ini kan. Yang keempat. Ketinggalan. Inspiratif salah. Inspiratif. Semoga sih menjadi inspirasi Semoga buat teman-teman menginspirasi remaja yang lain teman-teman, ya gitu. Oke. Yang kelima. Yang kelima apa ya? Bentar saya berpikir dulu, Dok. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Luar biasa gitu. Nggak ada kata-kata habis. Jadi sebenarnya karena tertantang, Betul. rajin belajar lagi, dan kalau dilihat semuanya, tadi apa yang kedua? Berdaya, Dok. Berdaya. Bisa berdaya dan memberdayakan. Yang keempat, Yang keempat tadi eh, belajar berdaya apa ya? Kan lupa kan. belajar terus. Belajar terus. Ah. Yang pertama kan tadi ini tertantang. Tertantang, Nah, kedua terus berdaya, berdaya, ya. terus Ketiga belajar lagi. Keempat, Inspiratif. Ya, inspiratif. menjadi inspirasi. Yang kelima, luar biasa. Jadi sesungguhnya Jadi memang enak kok jadi kalau relawan dilihat tuh. banyak sukanya ya. Iya, Dok. Tertantang, belajar lagi, kemudian bisa menjadi inspirasi dan mendapatkan hal-hal luar biasa. Pertemanan juga banyak Betul, ya. keluarga jadi banyak banget. Akses juga pertemanan menjadi luar biasa, samping menjadi lebih pandai, lebih pintar, dan paling penting juga buat diri sendiri. Bisa kemudian untuk mengelola semuanya buat diri sendiri juga ya. Betul. Termasuk kalau misalnya dipaksa sama pacar untuk ciuman, dicontoh aja ya begitu. Ya, gitu. Kalau belum siap, stop gitu. Oke, luar biasa Wulan. Wulan rupanya energik sekali, dan ini bisa menjadi contoh juga buat teman-teman remaja yang lain bagaimana untuk bisa berbagi kepada orang banyak adalah sebuah hal yang luar biasa. Wulan adalah contohnya. Nah, netizen semuanya, kita sudah selesai membahas tentang episode hal yang berkaitan dengan seksualitas remaja atau anak muda. Tetapi sebelum kita akhiri semuanya, kita ingin dengar kata-kata mutiara atau pesan-pesan yang bisa disampaikan sebagai take home message buat para netizen dari 2 bintang tamu saya. Lanjut, Wulan. Wah, oke. Kalau dari Ulan nih teman-teman, satu moto yang sering kita gunakan saat ini belakangan ini gitu. Bangunlah keluarga berencana bukan karena bencana gitu. Jadi persiapkan, kemudian juga bertanggung jawab sama pilihan supaya nanti saat berkeluarga itu udah siap gitu. Dan menciptakan keluarga yang berkualitas juga gitu. Kelihatannya fokusnya adalah keluarga berencana. Berarti kayaknya Wulan sedang merencana. Ke depannya. Mudah-mudahan nanti itu adalah cita-cita yang benar-benar bisa dihadapi dan dijalankan. Betul. Ya. Yang terakhir, silakan Dr. Pram. Ya, baik. Saya hanya menekankan saja mungkin topik hari ini. Jadi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual itu untuk semua. Ya, tidak hanya untuk remaja, untuk orang tua, untuk kawan remaja, dan mungkin bisa dilakukan sejak dini dari masa balita, prasekolah, sekolah, maupun setelah dia memasuki remaja. Dan tujuannya adalah untuk membentuk kita yang bertanggung jawab, sosok yang bertanggung jawab. Seperti itu kurang lebih. Sepakat bagaimana itu adalah membentuk sosok anak muda atau remaja yang bertanggung jawab, itu adalah highlight atau kunci yang perlu dicamkan baik-baik sebagai pesan utama dari episode Oke Dok Plus kali ini. Jadi anak muda dan remaja di era milenial ini, di era semuanya serba penuh dengan kecanggihan teknologi, di mana era digital semua informasi ada di tangan Anda semuanya, pastikan Anda bisa menerima semua informasinya dengan memilah dulu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, termasuk seputar informasi seksualitas, dan kemudian pastikan Anda memilih informasi yang baik dan benar buat diri Anda, termasuk juga bisa disebarkan kepada anak muda yang lain di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Itu adalah pesan yang saya ingin sampaikan pada kesempatan Oke Dok kali ini. Dengan demikian, Oke Dok, kali ini kita tuntaskan. Sekali lagi terima kasih Dr. Pram yang luar biasa. Terima kasih kepada Wulan yang sangat keren. Dan netizen semua, tetaplah selalu ada di Oke Dok. Dan ingat selalu bahwa manusia berarti bukan dari gelar,
bukan dari nama, bukan dari jabatan, atau apapun yang dia miliki, tetapi manusia baru berarti benar-benar sebagai manusia dari apa yang telah dia berikan buat orang lain. Selalu di Okedok untuk mendapatkan informasi kesehatan dan kedokteran yang menarik dan bermanfaat hanya di MAG TV, Magnificently Inspiring.